Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus dari Prodi PAI 5C. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan evaluasi. Yang mana tugas membaca dari Bapak Fikri Farihin MPDI. Pengertian evaluasi secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti nilai atau harga. Dalam bahasa Arab, nilai disebut al-takdir atau al-qimah. Dengan demikian, secara harfiah evaluasi pendidikan at-takdir at-tarwi dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam bahasa Indonesia disebut evaluasi berarti penilaian. Penilaian dapat digunakan untuk semua aspek kehidupan. Dalam hal ini kita hanya memfokuskan penilaian dalam bidang pendidikan agama Islam atau penilaian pendidikan Islam. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu media yang sangat penting bagi kita dalam menggapai kesuksesan. Salah satu kesuksesan dalam pembelajaran yaitu adanya evaluasi yang merupakan sebuah kegiatan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menguasai materi yang telah disampaikan oleh pendidik, sampai sejauh mana keberhasilan pendidik dalam penyampaian materi sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Sejauh mana kurikulum yang diterapkan telah dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran tersebut. Pentingnya pemanfaatan hasil evaluasi. Salah satu pemanfaatan hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Peserta didik akan dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaannya terhadap materi jika hasil pekerjaan mereka terdapat umpan balik dari gurunya. Umpan balik tersebut dapat dilakukan secara langsung, tertulis atau demonstrasi. Dalam memberikan umpan balik, guru hendaknya memperhatikan kualitas pekerjaan peserta didik yang lain. Manfaat hasil evaluasi. Berikut adalah beberapa manfaat hasil evaluasi berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya: 1. Manfaat bagi peserta didik. 2. Manfaat bagi guru. 3. Manfaat bagi orang tua. Yang terakhir, manfaat bagi administrator sekolah. Refleksi pelaksanaan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran sering ditemui berbagai kekurangan atau kelemahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penyusunan laporan. Namun semakin banyak seseorang memiliki pengalaman, maka diharapkan akan semakin sedikit kesalahan yang dilakukan. Keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor guru dapat melaksanakan pembelajaran. Untuk itu, dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus berpihak pada prinsip-prinsip tertentu. Dimyati dan Mujiono tahun 1994 mengemukakan ada 7 prinsip pembelajaran, yaitu: 1. Perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. 3. Keterlibatan atau langsung berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. Yang selanjutnya ialah perbedaan individual. Setiap peserta didik memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian dan sifat-sifatnya. Perbedaan individual ini dapat berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Evaluasi diri terhadap proses pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentu guru ingin mengetahui bagaimana hasilnya. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan cara mengevaluasi diri sendiri secara jujur, objektif, dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat
segera mengetahui kelemahan-kelemahan yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran dan berupaya memperbaikinya untuk pembelajaran yang akan datang. Faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Salah satu jenis penilaian yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran adalah penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang berfungsi mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Mengoptimalkan proses dan hasil belajar. Untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar, hendaknya kita berpihak pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran berdasarkan hasil identifikasi isi. Berdasarkan hasil identifikasi ini, kemudian kita mencari alternatif pemecahannya. Kemudian dari berbagai alternatif itu, kita pilih mana yang mungkin dilaksanakan dilihat dari berbagai kesiapan guru, kesiapan peserta didik, sarana dan prasarana dan sebagainya. Pembelajaran remedial. Jika sebagian besar peserta didik belum menguasai kompetensi yang diharapkan, maka kita segera mengetahui dan mencari alternatif solusi agar peserta didik tersebut dapat menguasai kompetensi yang diharapkan. Setelah diketahui siapa saja peserta didik yang gagal menguasai kompetensi materi apa yang dianggap sulit, di mana letak kesulitannya, kemudian mencari alternatif pemecahan, antara lain melakukan pembelajaran remedial. Kesimpulannya, evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria yang merupakan kegiatan berkesinambungan. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentu guru ingin mengetahui bagaimana hasilnya. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan cara mengevaluasi diri sendiri secara jujur, objektif, dan komprehensif. Hal ini dilakukan agar guru dapat segera mengetahui kelemahan-kelemahan yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran dan berupaya memperbaikinya untuk pembelajaran yang akan datang. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dengan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.